Mantan Jenderal Polisi Irjen Napoleon Bonaparte minta Parcok dibubarkan. Momen tersebut saat demo di gedung KPK yang minta Jokowi ditangkap. Warganet pun merasa aneh soalnya Irjen Napoleon merupakan pensiunan polisi, bahkan anaknya sampai sekarang seorang anggota polisi. Negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsi yang terjadi selama 10 tahun. Waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang kedua yang lebih besar akan terjadi. Lawan. Ayo dimak. Gerombolan mereka ini kok orang-orang bermasalah gitu. Mantan-mantan napi, mantan-mantan narapidana. Salah satunya Napoleon Bonaparte ini. Kenapa? Coba kalian cek kasusnya. Yang jelas kita rakyat Indonesia nggak akan pernah lupa siapa Ruslan Buton. Orang yang membunuh seorang petani, yaitu pecatan TNI. Yang sampai sekarang keluar-keluar menyerang Pak Jokowi karena sakit hati dipecat. Pak Jokowi 10 tahun buat hancur negara ini. Pak Jokowi biadab. Itulah kata-kata kalian, ya. Roy Suryo, Rismon Tiba, ya. Kalian yang biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai demo yang terjadi di depan KPK beberapa waktu lalu. Ada yang menarik dalam demo tersebut, salah satunya ya salah satu peserta demo yang berorasi dan meminta agar Polri dibubarkan adalah seorang mantan polisi. Dan ternyata dia mantan terdakwa kasus gratifikasi. Alamak jang. Lah kok para pembenci Jokowi ini nyari semua itu mantan napi ya. Orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dipecat, orang-orang yang pernah dipenjara. Aduh, kalian yang jadi maling dan kriminal, lah kok Jokowi yang dikambing hitamkan. Lagian katanya demonya, Jokowi sebagai seorang koruptor dan meminta KPK untuk mengusutnya. Lah kok kemana-mana tuntutannya. Kemarin katanya Gibran 2 periode kalian kebakaran jenggot. Nah sekarang minta Polri dibubarkan. Sebetulnya apa sih tuntutan kalian demo di depan KPK kemarin itu? Intinya sudah jelas ya teman-teman ya. Mereka yang selama ini membenci Jokowi adalah manusia-manusia busuk yang selama ini kepentingannya terganggu. Jadinya marah-marah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bubarkan Parcok! Mantan Jenderal Polisi Irjen Napoleon Bonaparte minta Parcok dibubarkan. Momen tersebut saat demo di gedung KPK yang minta Jokowi ditangkap. Warganet pun merasa aneh soalnya Irjen Napoleon merupakan pensiunan polisi, bahkan anaknya sampai sekarang seorang anggota polisi. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti semua lembaga sangat besar negeri ini adalah negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsi yang terjadi selama 10 tahun. Ada di kanan kiri. Ketua KPK tidak ada alasan. Meskipun kita semua tahu bahwa ada arti. Dia adalah produknya Jokowi. Bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi ini. Kalau dia seorang negarawan,
maka ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itu negarawan. Demi melawan bangsa. Dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi tidak, sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang kedua yang lebih besar akan terjadi. Lawan. Gaya kali ya kan, paten kali gayanya, macam main teater aja ya kan. Jujur aja teman-teman ya, saya kalau melihat orang yang berbicara ya dengan gestur yang berlebihan ya kan, dengan gestur lah istilahnya ya, berlebihan, ekspresi berlebihan, dengan nada atau intonasi berlebihan, terlalu tinggi ataupun terlalu merendah begitu, kemudian juga pilihan diksi yang juga berlebihan. Ini jujur saja, saya yang merupakan lulusan ya linguistik ya, saya langsung bisa memberikan penilaian. Ini adalah pemain watak, adalah pemain sinetron. Dan ternyata benar gitu loh, usut punya usut. Ternyata orang yang terlalu menjiwai perannya barusan ini, ya kan, kita lihat bareng-bareng habis ini ya kan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 24 September 2025. Saya kembali bertemu dengan seorang jenderal polisi yang tidak hanya sebagai kakak saya, abang saya, tapi juga beliau ini adalah guru saya. Saya ketemu beliau di Pondok Pesantren, Rutan Bareskrim Mabes Polri. Dan keduanya kami ini adalah korban dari kejahatan seorang Jokowi, kejoliman dia dengan antek-anteknya. Sehingga ayo dimak. Aduh, ya kalau si yang di sebelah kanan pakai baju hitam tadi nggak usah saya jelaskan lah ya, karena sudah sering sekali dalam beberapa konten yang kami buat, sudah kami sajikan bahwa ini orang dulu pernah juga menjadi tersangka pembunuhan seorang petani, ya kan? Ini saya bukan menghina loh ya, bukan mencaci, memaki atau memfitnah loh ya, memang ada risalahnya ada seperti itu ya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri yang tadi teriak-teriak seperti seorang aktor yang mendapatkan piala Oscar tadi, ternyata seorang mantan terdakwa juga. Aduh, kacau, lanjut. Bubarkan pancong. Ya. Mantan Jenderal Polisi Irjen Napoleon Bonaparte. Kenapa? Gerombolan mereka ini kok orang-orang bermasalah gitu. Mantan-mantan napi, mantan-mantan narapidana. Salah satunya Napoleon Bonaparte ini. Kenapa? Coba kalian cek kasusnya. Napoleon Bonaparte ini kasusnya apa? Konon katanya sih kalau di berita kasus korupsi. Joko Chandra tuh. Coba cek. Ada Roy Suryo, ada Bambang Tri, ada Napoleon Bonaparte, ada mantan napi yang terlibat kasus pembunuhan petani miskin yang sekarang katanya seolah-olah jadi pahlawan. Ngeri. Saya ada saran untuk kalian, bikin grup WA. Nama grup WA-nya adalah Tukang Misuh Mantan Narapidana. Cocok itu, ngeri. Iya, jadi mendingan ya daripada demo sana sini mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi dan keluarganya, mending bikin grup WA ya, para kumpulan mantan-mantan napi, mantan-mantan terdakwa ya, mantan-mantan tersangka. Kemudian sampaikan unek-uneknya itu di grup WhatsApp itu gitu loh ya, nggak masalah.
mencaci maki Jokowi nggak masalah, tapi di grup WhatsApp itu aja gitu loh. Karena kan kalian senasib sepenanggungan. Jangan keluar-keluar di luar gitu loh. Nanti malah ketahuan siapa sesungguhnya kalian. Ya, lanjut. Yang jelas kita rakyat Indonesia nggak akan pernah lupa siapa Ruslan Buton. Orang yang membunuh seorang petani, yaitu pecatan TNI, yang sampai sekarang keluar-keluar menyerang Pak Jokowi karena sakit hati dipecat. Makanya dia ini terus-terusan nih nyerang Pak Jokowi gimana pun caranya. Tapi kita semua tahu kan, kita semua ingat kan siapa Ruslan Buton. Nah, udah dibahas di beberapa video sebelumnya. Dibahas lagi sama Mas Setiawan ya, tahu ya. Padahal tadi di bagian depan sudah saya nggak mau membahas lah gitu ya. Karena ngelihat wajahnya aja enak gitu loh. Orang macam kayak gitu, sok-sokan. Ya, pokoknya kalau orang sok-sokan ya, berbicara berlebihan, gesturnya berlebihan, ekspresinya berlebihan, intonasinya berlebihan, pilihan diksinya berlebihan, udah bisa dipastikan mereka orang-orang yang bermasalah. Lanjut. Hei, para pembenci Pak Jokowi, kalian bilang Pak Jokowi korupsi. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi. Pak Jokowi 10 tahun buat hancur negara ini. Pak Jokowi biadab. Itulah kata-kata kalian ya. Roy Suryo, Rismon Tipa, ya. Kalian yang biadab. Ya, kalian yang membuat hancur negara ini. Karena apa? Karena semua tuduhan kalian itu fitnah semua. Tukang bohong kalian itu, ya. Si Ruslan lagi, ya. Kau Ruslan sudah dipecat kau dari TNI, banyak kali lagi cengkunekmu, ya. Kalian yang biadab, ya. Dengar itu. Oke, salam waras. Iyalah, kalian yang biadab. Betul, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kok bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi biadab? Bahwa Pak Jokowi merusak bangsa dan negara ini lah. Track record itu ya kan, track record kalian dengan Pak Jokowi itu sudah memberikan sebuah informasi ya kan. Pak Jokowi presiden terbaik Indonesia sampai saat ini. Dan sementara Anda pecatan, dan pecatannya itu bukan karena pecatan main-main misalnya judi online dan lain sebagainya ya kan. Enggak. Ada yang menerima gratifikasi, ya kan, menerima suap dari seseorang, ya. Kemudian juga ada yang menjadi terdakwa pembunuhan seorang petani. Aduh, ngeri kalian ini ya. Lanjut. Salam waras. Nah, kelompok dari Roy Suryo teroris ini ya benar-benar sangat keterlaluan ya, didukung oleh Refdy Harun segala macam ini. Dan mereka ini ya terakhir ini ya menggeruduk ke KPK, katanya itu dari berbagai Nusantara, tapi isinya itu nggak sampai dari satu RT juga nggak sampai itu isinya yang ikut demo itu, dan itu yakin semua itu adalah bayaran-bayaran. Nah, mereka ini juga dengan lantangnya menantang ini ya, menantang ke kepolisian. Nih, kalau tidak percaya kita tonton dulu ya VT-nya. Kami sudah ada wacana mau ditangkap, tapi kenapa sampai sekarang belum ditangkap? Itu. Nah, artinya begini, ini juga soalnya mengencourage pejuang-pejuang lain bagaimana supaya tidak ditangkap. Nah, mungkin Mas Refdy ada pendapat, kenapa kok segalak ini dan seberani ini kok belum ditangkap? Artinya ada sesuatu kah atau bagaimana? Mas? Nah, mereka ini dengan jumawahnya meyakinkan bahwa polisi ini tidak dapat menangkap mereka dengan dalil-dalil bahwa polisi ini ya nggak ada apa-apanya. Jadi masyarakat juga sekarang ini sangat kecewa dengan kinerja dari Polda Metro Jaya yang tempat Pak Jokowi melapor ini, kok belum menuntaskan laporan dari Pak Jokowi ini. Apa memang terlalu sulit untuk menjerat orang-orang ini sehingga mereka ini berkeliaran dan memberikan statement-statement bahwa memang benar Pak Jokowi ini salah, dan memang benar apa dari pihak kepolisian kemudian dari pihak manapun itu membackingi Pak Jokowi
melegalkan bahwa memang Pak Jokowi ini punya ijazah palsu, tapi mereka itu takut untuk mengungkapkannya. Jadi dengan bahasa-bahasa mereka itu memprovokasi masyarakat, sehingga masyarakat yang semulanya percaya 100% bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli, kemudian mereka ini sekarang ini mulai tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, asli, karena dengan laporan Pak Jokowi ini tidak ada tidak ada tindak lanjut dari Polda Metro Jaya. Artinya bukan tidak ada lanjut, tidak ada preskon seberapa jauh perkembangan dari laporan Pak Jokowi ini. Nah, orang-orang yang seperti ini ya hanya untuk merusak tatanan negara dan hanya akan membuat keributan. Kemudian Roy Suryo, Tipa dan ini dengan lantang-lantangnya berbicara yang tidak, yang semuanya itu adalah tidak benar semua. Tapi itu ketika secara terus-menerus dilakukan oleh mereka, nah itulah yang dinamakan propaganda, sehingga itu menjadi benar di mata rakyat. Jadi sekarang sekali lagi buat Polda Metro Jaya, gimana sih kinerjanya? Kalau kinerjanya berikan kepada masyarakat itu perkembangan dari kasus Pak Jokowi ini, karena ini mendapatkan atensi yang sangat banyak dari masyarakat, terutama di dunia maya seperti saat sekarang ini, Pak. Salam waras, kita perlu jadi waras, jangan ikut seperti Roy Suryo yang tidak waras, yang terjangkit NPD. Salam waras. Saya tertarik sekali ketika ada seorang netizen yang cerdas, teman-teman ya. Loh, kok bisa cerdas, Bang? Ya, barusan kita sama-sama mendengar netizen barusan ini menjustifikasi si Maleng Panji itu mengidap NPD alias NPD bahasa Inggrisnya ya, Narcissistic Personality Disorder. Oh, kok tahu Bang? Ya iyalah, saya kebetulan juga mempelajarinya cukup lama, dan juga beberapa teman saya memang ada yang mengidap NPD. Dan memang ya kan, NPD ya, ciri-ciri NPD itu tampak dalam si Maleng Panji dan kawan-kawan ya. Bukan hanya si Maleng Panji sebetulnya, si krisis moneter, kemudian si Dr. Mangkrak ini juga sama-sama sepertinya ya 99,9 juta triliun persen mengidap Narcissistic Personality Disorder. Apa itu Bang? Silakan googling ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.